Tunjuknya adalah menjelang satu suro, yang artinya apa? Dunia kegaiban dengan dunia nyata itu bersinergi. Setiap hari kita itu hidup di dua alam, dua dunia, di alam gaib sama alam kenyataan. Jadi keduanya bersinergi agar kita itu diberkati Tuhan. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang selalu berjalan di jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang terpuji di jalan yang benar. Jangan sampai kita melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Nggak kira kamu agamanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha, semua sama, karena manusia itu di hadapan Tuhan sama, yang dinilai cuma iman dan perbuatannya. Jangan sampai kita itu jadi orang yang merugi karena sifat tamak kita, karena hawa nafsu kita yang nggak bisa kita kendalikan. Sehingga apa? Sehingga kita itu nggak mau bertobat, kita melakukan hal-hal yang nggak baik, melakukan hal-hal yang jahat, sehingga merugikan orang lain, menzalimi orang lain. Dan di bulan Suro yang sakral, yang mistis ini, kita banyak-banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang nggak baik, ataupun nanti kita itu dapat tulah, atau kita ibaratnya dapat malapetaka karena ulah kita sendiri. Karena apa? Karena kita itu bersinergi, ataupun kita itu berbagi tempat dengan makhluk yang nggak kasat mata. Jadi benteng kita itu ya iman kita, keyakinan kita dengan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi manusia itu kadang-kadang ada bisikan-bisikan di dalam dirinya untuk berbuat jahat, berbuat ya nggak baik. Tapi kalau iman kita kuat, benteng kita kuat, bisikan-bisikan itu nggak bakal kita jalankan. Kenapa? Karena kita udah tahu bisikan itu bisikan dari setan, atau bisikan-bisikan yang menghancurkan diri kita ini untuk berbuat yang nggak benar, berbuat jahat. Semua orang pernah merasakan bahwa di dalam diri kita ini pasti ada akan bisikan untuk melakukan yang nggak baik, tapi juga ada bisikan yang mengajarkan tentang kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Jangan sampai di hari yang sakral ini kita itu menghancurkan diri kita melalui perbuatan kita, dan tolak bala itu dengan memperbaiki akhlak, moral, etika kita, bukan dengan sajen ataupun dengan benda-benda seperti raja ataupun yang lainnya. Kenapa? Kalau benda-benda seperti itulah, kalau kamu ketemunya sama orang kayak aku misalnya, ya kamu walaupun punya raja, kamu punya pegangan, ya enggak mempan di depanku. Kenapa? Karena makanya sistem hukum karma, bahwa kalau kamu jahat, kamu tetap akan dapat hasil dari kejahatanmu. Karena apa? Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi aku kasih contoh, kalau aku misalnya ada satu kekuatan ataupun satu energi yang paling kuat, tapi yang nggak bisa aku kendalikan. Ketika aku marah, ataupun ketika aku merasakan sedih ataupun sakit hati, itu satu kekuatan yang aku benar-benar nggak bisa kendalikan, ataupun bisa lepas gitu aja dengan kekuatan yang besar banget ketika aku marah ataupun ketika aku sakit hati. Tapi kalau keadaan sadar seperti ini, kekuatan itu biasa-biasa aja. Tapi ketika batinku ini merasakan yang marah, yang di luar kendali ataupun sakit hati, baru kekuatan itu seperti berkali-kali lipat. Itu kenapa aku itu mendalami yang namanya ngaji diri, memperbaiki diri, mengendalikan diri ketika aku marah ataupun ketika aku merasakan sakit hati. Jadi lebih baik aku menjaga diriku sendiri. Sama seperti kalau aku itu kenapa nggak terlalu berinteraksi dengan orang lain, karena aku takut aku kelapasan. Ketika orang itu nggak sengaja bikin aku marah, ataupun bikin aku tersinggung, ataupun orang lain itu nggak sengaja bikin aku sakit hati ataupun kecewa, terkadang aku bisa nahan dari rasa diam, tapi hatiku udah nggak karu-karuan. Mungkin hatiku udah berdoa sama Tuhan bahwa aku diginiin sama si ini,
Walaupun aku marah selesai, tapi apa yang udah aku bisikan, apa yang udah aku ucapkan di dalam hati, tetap aja akan direspon sama Tuhan, sama alami. Kenapa? Karena melalui batin ini kita itu menyatu sama Tuhan, kita menyatu sama alam ini. Semua orang sama. Tapi kalau kamu udah nyampe tingkatan makrifat ataupun manunggaling kawuh sama Gusti, ataupun kamu udah menyatu sama Tuhan, menyatu sama alam ini, kamu bisa mendapatkan akses itu melalui apa? Melalui batin. Jadi nggak perlu repot-repot. Kalau orang Jawa bilang nggak perlu angkat senjata hanya untuk kita mengotori tangan kita untuk membunuh atau sebagainya, nggak perlu. Kita itu cukup apa? Dengan nyambat atau berdoa sama Tuhan, dan biasanya akan jadi nyata ini. Tapi banyak dari orang-orang yang zaman sekarang itu nggak ngerti bahwa kita itu orang Jawa, orang Nusantara itu ilmunya terkadang nggak kelihatan tapi nyata. Tapi orang yang zaman sekarang yang pinter-pinter, cerdas-cerdas ini nggak ngerti bagaimana mereka ini mengetahui sisi batinnya, kelebihannya. Tapi mereka lebih suka ke para biku ataupun para penceramah ataupun dukun untuk minta doa, untuk minta jimat dan sebagainya, penangkal. Tapi mereka lupa untuk memperbaiki diri, untuk memperkuat spiritual ataupun batinnya. Jadi gak heran banyak yang jadi korban black magic, santet, pengasihan dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka sendiri yang gak mau mendekatkan diri sama Tuhan, yang gak mau membentengi diri mereka sendiri dengan iman, dengan keyakinan. Setiap agama itu sama, mendekatkan diri sama Tuhan agar kita apa? Agar kita itu dilindungi oleh Tuhan. Tapi karena kita ini terkadang berdoa nggak mau, berbuat nggak baik nggak mau, beribadah nggak mau, nggak ada waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi kita terkesannya sombong, kita terkesannya serakah, kita punya uang, jadi kita itu berdoa aja lewat orang. Jadi jangan heran kalau banyak orang zaman sekarang itu nggak punya iman, nggak punya keyakinan, juga nggak ngerti adat istiadat ataupun kultur yang ada di sukunya ataupun di daerah yang kenapa? Karena mereka udah nggak mendalami hal-hal yang seperti itu. Mereka udah jadi orang yang kufur nikmat, orang yang nggak bisa bersyukur bahwa di setiap daerah, di setiap suku itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Semua itu mengajarkan mengimani Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang nggak terlihat, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tapi terkadang karena kita udah cerdas, udah pintar, kita lupa tuh hakikat dari manusia, hakikat dari kehidupan. Dan aku nggak mau mendengar atau melihat bahwa sedekah bumi itu ataupun among-among ataupun yang lainnya disalahgunakan untuk sebagai tolak bala ataupun untuk nyari duit ataupun untuk bikin kesenian yang akhirnya menyimpang dari norma agama juga norma masyarakat. Banyak sekali nih contohnya ketoprak. Bagaimana ketoprak zaman sekarang itu dicampur dengan tarian erotis yang mengundang syahwat dari laki-laki. Bagaimana ditonton anak-anak yang di bawah umur. Belum dengan horek yang eksploitasi perempuan dengan tarian yang erotis. Dilihat anak-anak kecil yang bertentangan dengan norma agama juga norma masyarakat. Tapi kalian lebih memilih diam ketika melihat itu. Karena apa? Karena kalian nyari aman. Kalian nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalian nggak tahu namanya moral, akhlak, etika, budi pekerti itu seperti apa. Begitu juga dengan kejahatan-kejahatan yang bertahun-tahun sampai jadi budaya. Kayak begal motor, begal maling, begal segalanya. Itu udah turun-temurun bertahun-tahun, mulai dari zaman Soeharto sampai sekarang. Malah didukung aparatnya. Begitu juga nih, jangan sampai adat budaya yang baik dari nenek moyang kita disalahgunakan, malah jadi terkesannya bukan mengenalkan lagi kebudayaan nenek moyang kita, tapi merusak.
yang namanya adat budaya itu, seperti ketoprak itu. Jangan pernah mencampurkan adat budaya kita yang baik dicampur dengan kegiatan yang bertolak belakang dengan norma agama dan norma masyarakat, seperti tari-tarian erotis, terus mengeksploitasi perempuan. Kalian itu sama sekali nggak menaikkan derajat perempuan, tapi kalian itu lebih merendahkan perempuan lagi. Kenapa? Karena kalian mengeksploitasi perempuan dengan pakaian yang minim, dengan tarian yang erotis, hanya untuk kalian mendapatkan keuntungan uang. Ini yang benar-benar akhlak dan moral kita itu rusak benar-benar, nggak mencerminkan sebagai manusia yang beragama, sebagai manusia yang punya moral, etika, dan budi pekerti. Gak kira kamu Kristen, Islam, Hindu, Buddha sama. Kalau kalian gak bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang gak boleh, itu suatu yang ibaratnya kamu itu mau dibodohi dengan orang-orang yang bodoh. Banyak sekali konten-konten yang menjual agama, menjual spiritual cuma untuk kepentingan konten, untuk kepentingan cuan, tapi nggak mencerminkan itu sebagai mendidik orang lain untuk jadi lebih baik atau mengajarkan tata jalan yang benar. Banyak sekali konten agama ini yang tiba-tiba mualaf cuman untuk nyari simpati dari Islam ataupun dari konten-konten yang lainnya. Dan banyak sekali orang-orang yang bodoh masih nonton konten-konten yang enggak anfaidah, bukan yang mengajarkan akhlak, yang mengajarkan moral, etika dan sebagainya. Jadi kalau Indonesia bobrok moral etika itu juga karena mereka sendiri. Kenapa mereka bisa jadi seperti itu? Dan aku nggak mau melihat apa yang nenek moyang kita itu ajarkan yang benar, yang baik, yang tulus, itu dirusak oleh generasi yang zaman sekarang. Mereka seperti ya dibilang nggak beragama, ya dibilang nggak bermoral, ya nggak berakhlak. Semua dicampur adukkan antara hak dan batil, antara halal haram, semua dicampur adukkan. Sehingga apa? Nggak ada cermin kemanusiaan di situ. Kalau kalian mau tolak bala itu dengan memperbaiki akhlak, moral, etika dan budi pekerti, bukan dengan sajen, bukan dengan raja, bukan dengan makan ini makan itu, atau aku gak bakalan ngajarin orang lain untuk menyekutukan Tuhan. Kalau kalian memang mau diberkati Tuhan, maka perbaiki akhlak kalian, moral kalian, etika kalian, budi pekerti kalian. Bukan hanya omong kosong atau kalian memuji-muji Tuhan, tapi kelakuan kalian itu gak mencerminkan dari Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kamu itu mulutnya manis, selalu mengucapkan kata-kata Tuhan, selalu mengucapkan pujian untuk Tuhan, tapi perbuatan kalian itu bukan mencerminkan dari zat sifat spirit Tuhan itu sendiri. Malah kalian berbuat zalim, berbuat kejahatan, merusak alam, melakukan kejahatan yang gak ada hentinya, yang gak mau bertobat. Aku gak mau seperti itu. Aku mau ngajarin kalian tuh, kalau kalian gak mau dikasih bala bencana, tolak balanya ya kalian perbaiki akhlak kalian, moral kalian, etika kalian, budi pekerti kalian. Jangan sampai kalian itu jadi orang yang rasis, orang yang sering menilai orang lain hanya karena warna kulitnya, karena agamanya, karena sukunya, karena bangsanya. Aku udah lihat banyak sekali yang kalau rasis mengucapkan kata-kata itu yang lebih tajam dari pedang. Tapi kalian lupa nih buat ngilo getoke dewe atau melihat diri kalian sendiri seperti apa kalian. Orang-orang yang rasis ini, yang suka memandang orang dari fisik, dari warna kulit, dari agama, ini yang paling menakutkan. Orang-orang yang model ini lebih iblis daripada iblis.